Sobat Berani, selamat datang di konten Kamar Misteri. Ya, lagi-lagi terima kasih untuk Sobat Berani dan penonton yang barusan gabung. Di sini kita konten Kamar Misteri bakal berbincang-bincang tentang semua ilmu lah ibaratnya gitu. Yang episode kemarin yang kalau kalian belum nonton itu seru banget. Itu tentang lihat karaktermu dari pilihan warna. Ya. Bukan karakter, apa yang terjadi sama kondisimu pada awal ngikut aja. Jadi waktu itu kalian nonton aja lah, kalian bisa di episode sebelum ini. Di episode sebelumnya. Dan terima kasih lagi untuk Mas Arif Alfiansyah sudah mau bikin konten lagi dengan kita. Ilmu ya. Ya, kita berbagi ilmu di sini, kita sharing-sharing. Mungkin ada bahkan banyak lah ilmu yang menurutku itu aku baru dengar dari Mas Arif gitu kan. Sebelum ini juga kita juga udah ngobrol-ngobrol tentang ilmuannya itu. Dan karena dari kemarin banyak sekali yang DM di Instagram Jangan Takut, di Instagram kami pribadi ada Firza Balaza, ada Andi Azid juga. Mas terus ngobrol lagi sesuatu apa yang bisa diberikan dengan Mas Arif gitu kan. Makanya banyak. Makanya video ini kita keluarkan. Gitu. Oke. Mas Arif, kalau kemarin kita melihat kondisi seseorang terkini dengan memilih warna yang dipilih. Nah, kalau sekarang apa sih yang mau dibagi sama Mas Arif? Apa yang mau ditanyain seputar yang kemarin ilmuanku adalah 5 unsur, yin yang 5 unsur lah, karena aku dari aku buntur berangkatnya. Apa yang mau ditanyakan? Dari unsur kemarin yang kayu, apa? Kayu, api, tanah, logam, air. Nah, kayu, api, tanah, logam, air. Oke. Tapi kalau Mas Arif ingin menginformasikan orang ini adalah karakternya ini harus lihat. Iya, bentuk ininya, bentuk tubuhnya. Itu yang menjadikan aku dikenal mungkin beberapa orang yang pernah ketemu aku. Wah, Mas Arif ini dukun paranormal. Padahal di kuliah aku diajarin. Sama disambungin sama karena aku buku-buku belajar psikologi dan aku juga pernah belajar yang kalian lakukan ini. Oke. Mistis ya. Oke, kalau gitu langsung aja coba digambarkan aku sama Mas Andi. Apa untuk apa? Ini ya, unsurnya apa? Unsurnya. Karena kan nih mungkin perwakilan buat unsurnya ini, kalau unsurnya sebagai unsur yang lebih dasar lagi, bukan yang warna lagi ya. Unsurnya tetap sama-sama tanah untuk saat ini. Jadi kalau kalian ada konflik akan sama gak enak-enakan, akan sama-sama mendem dan jadinya cuma rasan-rasan. Gitu. Doang, tanah. Oke. Berarti aku tanah sih. Tanah misalnya. Tanah lebih ke bisa ke air juga. Kalau Mas Andi tanah bisa ke logam. Ada sisi kerasnya juga gitu. Mas Andi. Firsa lebih ada sisi ya udahlah gitu. Oke. Lebih gampang ngalir ya. Dan bener nggak itu? Iya. Bener. Sekarang bener. Sekarang bener. Kalau dulu keras banget aku. Iya. Kenapa bisa berubah Mas? Kalau dulu kan karena gini, ku ini dulu ya. Ini keilmuan dari yang ku baca dan pelajari. Kalau di ilmu Chinese gitu kan. Itu kehidupan ini dari tidak ada. Jadi ada yin yang. Anggap aja manusia dibagi 2, yin sama yang. Bisa yin yang itu bisa pagi, malam, jahat, baik, terus yang berseberangan lah. Dan di dunia ini akan selalu ada yang berseberangan. Kalau ada orang yang merasa dia itu baik, pasti ada sisi lainnya jahat. Ada begitulah. Ada polisi, ada penjahat. Harus kayak gitu. Kalau penjahatnya nggak, logikanya kalau penjahatnya kita hilangin semua jadi orang baik, polisi jadi pengangguran. Polisinya hilang juga. Nah, akhirnya jadinya satu kesatuan. Seragam. Cuman seragam doang dan pada waktu seragam kehidupan tidak berjalan, benar nggak? Benar. Jadi semua orang jadi petani lah, anggap aja petani baik kan. Semua orang jadi petani, apakah hidup ini akan berjalan? Nggak bisa. Tidak. Siapa yang makan, siapa yang beli gitu kan. Nah, di yang kupelajari itu dari tidak ada
terus jadi ada itu ada yin yang. Di yin yang kalau pernah tahu gambarnya itu hitam putih. Ada di hitam ada titik putih. Di putih ada titik hitam. Artinya di setiap orang yang menurut kita jahat itu ada sisi baiknya. Menurut kita baik ada sisi buruknya. Di malam ada terang. Di terang ada gelap gitu kan. Masuk kan? Aku jelasin nggak usah ya? Nggak usah. Nah setelah itu dari nggak ada yin yang, ada yang berseberangan. Lalu dari yin yang ini dibagi lagi menjadi 5 unsur. Kayu, tanah, logam, air. Pecah lagi. Nah itu jadi itu yang membedakan bermacam-macam manusianya. Dari yang misal kalian berseberangan, kalian dibagi lagi 5 berseberangan, kalian tetap ada sisi yang mirip-miripnya. Karena semua orang ini punya 5 unsur ini. Tapi yang lebih dominan yang mana? Ya. Kayak aku lebih. Ini bukan karena kamu tipe tanah, bukan karena aku berarti nggak ada api, nggak ada ini. Kamu punya semuanya, kamu punya rasa nggak enakan, kamu punya pernah sedih, punya murung. Cuman yang dominan ini ya, jadi seolah-olah yang lainnya nggak kelihatan, padahal tetap ada. Nah itu yang membedakan. Ini kan manusia kan bermiliar-miliar orang kan. Tapi kenapa tidak sama? Karena perpaduan 5 unsurnya itu ya. Ini dominan ini, yang kedua adalah ini, yang ketiga itu tidak sama. Itu yang membedakan orang dari yang jadi ini berwarna ya. Gitu. Dari sana kalau yang belajar kesehatannya itu ya aku cuma ngeliat dari kesehatannya. Kalau kesehatan berhubung aku pernah belajar hal lain sebelumnya dan buku yang aku pelajari juga nyambung sama 5 unsur, aku jadi tertarik tentang manusianya. Tapi dilihat dari sudut pandang 5 unsur ini gitu. Maksudnya tertarik dengan manusianya itu berarti karakter beserta yang menempel di pribadi orang. Mungkin kalau orang melihatnya akan kleni ya, tapi sebenarnya bisa dijelaskan secara logika. Kalau ini anakku lebih ke apa? Karakter belum kelihatan. Kalau kecil belum kelihatan. Kan dia masih berkembang dan belum pakemnya masih belum nemu juga ya. Tiap bulan kan bisa gampang berganti. Itu makanya kalau misalnya ini anak kecil pasti suci ya, karena masih belum terbentuk secara itunya berarti ya. Bisa dilarikan ke sana? Bisa jadi ya. Bisa jadi, bisa enggak. Bisa juga karena dia harus dia proses menuju ke yin yang dulu. Mau ke hitam atau ke putih. Makanya dia dibilang suci ya, karena masih belum. Kalau ini belum memilih gitu. Bisa memilih, bisa dipilihkan. Karena semua keterkaitan. Kan bumi janganlah. Cukup segitu dulu deh. Oke. Terus apa lagi yang penasaran? Tadi tanah, kayu, terus siapa lagi? Berarti kita harus misalnya nopek nih, bisa info bentar. Nopek dengan struktur tubuh yang kayak gini. Nopek masuk aku langsung bersin kayaknya sesuatu. Lagi hitam. Ya ada nopek. Kalau nopek nih karakternya lebih ke apa? Nopek harusnya kayu, cuman proses ke tanah. Gitu. Jadi dia punya sisi menonjol sebenarnya di atas. Cuman karena dia tidak mengasah itu ke tanah, akhirnya orangnya cenderung ke malas. Kayak gitu-gitu. Ada gitu lah, udah gitu. Udah balik dengan postur nopek gini. Beda. Ini kalau aku mau kait-kaitkan ini sama nggak dengan aura, Mas? Nah, apa beda? Kalau aura, kan aku juga pernah belajar begitulah. Dulu aku pernah belajar, nyebutnya adalah seni olah pernafasan. Kalau orang awam nyebutnya tenaga dalam mungkin ya. Nah, sebelum ketemu aku puntur ini sesuatu ilmu semuanya ini ya, yang udah aku pelajarin itu kayak gamblar, kayak hal-hal yang kalian bahas tuh kayak rasanya kan iya nggak sih, ini nggak sih ini. Nah pada waktu ketemu aku puntur aku bisa mengkaitkan dan ini begini gitu udah. Bisa memvalidasi dari keraguan itu ya, bisa memilih antara ini klinik, ini bukan nih, masih bisa jelaskan gitu ya. Masalah aura kan biasanya kan orang lihat ini auranya merah akan begini gitu kan. Itu kalau mbasnya bilangnya adalah aura, itu sesuatu hal yang gaib
gitu kan. Nah di akupuntur itu aku diajarin mungkin namanya adalah aura, cuman aku ngelihat adalah warna muka. Jadi ini bukan kulit ya. Ngebedainnya gini, cara belajarnya begini. Itu mungkin sama kayak yang mungkin dilihat orang-orang yang dalam hal gaib itu adalah aura. Pernah nggak ngelihat orang putih, wajahnya putih, dia itu kulitnya putih, cuman ada kayak hitam gitu, kayak ngerasa kok ada hitamnya gitu. Ada bercak hitam gitu. Enggak, bukan bercak. Maksudnya gini, ada orang putih tapi kita merasa masih ini hitam. Orangnya masih hitam. Ada orang terlihat hitam. Iya, ada orang yang kulitnya sama kayak aku, tapi kalau dari jauh dia kelihatan putih. Ada yang merah, tiba-tiba kan ada yang hitam tapi merah kan. Kok abang wajahmu kan. Nah, gini, kalau di akupuntur itu tubuh kita itu semuanya ada unsur itu kan. Ada semua unsur lah. Kalau kita sakit apa atau sakit apa, itu tubuh mengeluarkan sesuatu yang berupa warna di lapisan kulit kita. Kalau karena aku diajari melihat dan membiasakan ini warna apa, ini warna apa, ini warna apa. Jadi dari sana kelihatan bahwa ini Firsa warnanya hitam nih. Berarti orangnya begini. Makanya kan biasanya kalau kalian pernah datang di klinik akupuntur atau datang apa, dia tuh datang, kita tuh bisa langsung tahu ya. Iya, bukan langsung tahu, bisa memprediksi bahwa kayaknya dia itu bermasalah di ini deh gitu. Nah, itu diajarin sesuatu yang timbul di muka kita, warna itu ada artinya. Di kesehatan. Nah, karena aku belajar pribadi manusia juga, nanti akan tahu nih, warnanya akan hitam. Berarti orangnya nih lagi ada masalah ini. Jatuhnya akan klinik. Kalau melihat kalau aura ya. Cuman aku menyebutnya adalah itu warna organ sebenarnya. Warna organ. Kalau di akupuntur. Oke. Jadi aku bisa ngelihat kayak ini. Merah nih. Hijau nih. Ini nih gitu. Karena aku tahu kamu sedang gini ya. Jadi kesannya akan dilihat anjing sakti banget ya. Padahal itu aku dipelajari. Dulu aku waktu belajar seni pernapasan tuh lihat itu warnanya apa ya? Kayaknya ini gitu. Gara-gara aku lihat akupuntur. Kuning ini. Bisa. Iya. Karena entah itu kalian nyebutnya aura atau apa, tapi aku tidak mau untuk aku bisa ngeliat aura gitu. Iya. Berarti sisi manusianya ini itu bisa ngasih sinyal ke orang lain. Bener. Lewat apapun itu ya? Iya, apapun. Dan itu dari warna iya. Karena kalau di akupuntur kan diagnosanya kan banyak kan. Bisa dari warna, bisa dari penciuman, dari sentuhan kulit, bisa palpasi. Jadi kita tahu detail sama kalau orangnya akupunturnya mempelajari kesehatan, dia akan menjelaskan cara kesehatan. Kamu lagi sakit ini. Okay. Nah, masalah apa ya? Mentalnya pada waktu itu sebenarnya bisa kelihatan. Kamu ini ya. Ini nih. Orang yang stroke. Kalau misal ada orang stroke deh, itu pasti kan orangnya kan cenderung mudah marah, pernah nggak? Emosian. Nah, itu karena yang menonjol adalah organ yang ini gitu. Kita tahu bahwa ini begini nih, kalau stroke begini, udah ada cirinya. Karena itu juga nyambung ke warna, ke organnya gitu. Lebih lebih kompleks ya berarti. Maksudnya dari satu sinyal bisa dipecah jadi beberapa sub gitu loh. Dan itu gift yang diberikan dari Tuhan ya Mas Arif ya, bisa dibilang gitu ya, untuk me-warning seseorang tapi yang bisa nangkep juga misalnya gitu kan. Aku bukan ngerasa itu bukan gift, aku belajar soalnya. Enggak, maksudnya dari manusia. Keluarnya ini loh, keluarnya warna ini berarti gift dari Tuhan kan, untuk me-warning kamu lagi sakit ini. Ketika orang yang nangkap dengan jalan Tuhan lah katakanlah, dia akan langsung menangkap sinyal itu. Kamu lagi sakit ini gitu kan. Maksudnya keistimewaan. Iya, mungkin ya. Kalau bahasa ininya kan kita selalu membuang ke ketidaktahuan gitu kan. Iya. Nah, kalau bahasa ininya organnya yang berbicara sebenarnya. Organnya ngasih tahu nih, ini aku ada sesuatu nih. Ayo siapa yang bisa ngelihat aku begitu. Nah, maksudku itu, maksudnya kekuasaan alam nih gitu menciptakan itu gitu. Bahkan organ pun sebenarnya bisa berbicara, memberikan warning ataupun apa gitu kan ya. Makanya nggak tahu, ilmu akupuntur menurutku ilmu yang ku pelajari
cukup bermanfaat yang pernah aku pelajari. Iya. Jadi nggak kalau pengen bisa melihat kayak gitu, nggak usah puasa, nggak usah meditasi, nggak usah apa-apain dong ya, karena ternyata sudah diteorikan gitu loh Mas. Iya. Sudah ada orang yang mengkurikulumkan itu. Mengkurikulumkan kalau yang aku tahu kan harus ada ritual dan lain-lain kan, misalkan puasa, meditasi dan segala macam. Menurut weton apa kayak gitu banyak lah kalau di kliniknya, tapi ternyata dari ilmu dari Mas Arif sudah secara logis. Gitu dan akademis ya bisa dipelajari. Iya. Nah, itu berarti semua orang bisa, Mas. Bisa belajar. Menurutku bisa belajar. Cuman yang kita pelajari, mungkin aku diberikan kemampuan lebih daripada teman-temanku yang lain ya. Di aku pun tuh di kuliah aku cuma diajari basicnya itu 5 unsur tuh begini gini. Nah aku juga baca yang lain. Dan kebetulan kuliahku itu tempatnya adalah di LP3 lembaga penelitian gitulah. Di belakangnya museum kesehatan, tau nggak? Iya, tahu. Dulu tuh kan itu ada, sekarang nggak tahu jadi apa ya, karena kampusku pindah. Dulu itu yang di penelitian adalah ada mata, khusus mata, ada akupuntur diteliti juga. Dan tenaga dalam diteliti secara keilmuan juga di situ. Nah aku sempat ngobrol-ngobrol sama itu, ya semua itu ada aksi dan reaksi. Melakukan ini, melakukan puasa itu kenapa, melakukan ini kenapa, dampaknya apa gitu. Nah aku bisa ngejelasin puasa loh. Puasa aku juga bisa ngejelasin. Nah itu aku juga mau tanya Mas. Kalau misalnya nih waktu puasa. Yang mau dijelasin juga nih inline. Kalau misalnya puasa itu kan, kalau nggak puasa biasanya kalau aku nggak sarapan gitu ya sampai jam 12 siang itu pasti ada asam lambung naik pasti jam 12 tuh mau nggak mau harus makan. Tapi kalau udah niatnya puasa, ini konteksnya sama-sama nggak sahur ya. Tapi kalau konteksnya ngomong udah niat puasa, nggak keluar tuh asam lambung, lapar tetap, tapi asam lambung nggak keluar, nggak yang gitu. Nah, apa tuh Mas? Dari segi apa kalau bisa ini ada ilmu ini kalau nggak salah namanya adalah jam horarius, jam organ sih. Ini dulu ya. Aku lupa. Seingatku adalah gini. Kalau kamu orang yang sehat, jam 5 sampai jam 7 itu harusnya waktunya boker. Jadi kalau kalian tidak boker di itu adalah ada sesuatu masalah di hidup, di pencernaan. Enggak, di seluruh tubuhmu. Pokoknya ada ini. Jadi kamu jam berapa mau? Jam 5 sampai jam 7. Jam 12 pasti mokok. Kalau Mas Firza jam 12. Kalau nggak puasa ya? Apa ya? Karena di jam ini sebenarnya jamnya jantung. Jam 12. Kalau tidak, jantung itu lagi kenceng-kencengnya memompa bekerja lah di jam itu, karena kan panas atau apa, kita butuh, logikanya kan panas, terus jantung duduk kan. Nah kalau di perutmu kosong dan tidak ada apapun yang bisa dipekerjakan, itu akan ada sesuatu yang naik dong. Anggapnya tungku kosong kena panas. Ada apa ya? Ada tungku atau ruangan kosong kena panas, nguap kan? Itu ada sesuatu yang ngedorong. Nah kalau dilogikakan adalah jantung, karena itu jamnya jantung. Gitu. Coba ini ya, ini yang bisa kalian praktekkan. Jam 5 pagi sampai 7 kan jamnya usus besar, itu waktunya untuk boker. Jam 7 sampai jam 9 waktunya lambung. Totoan piro? Taruhan berapa? Kalau kalian makan di jam 6, pernah nggak inget-inget lagi makan di jam 6, entah kenapa jam 7 sampai jam 9 akan merasa lapar lagi. Pernah nggak? Iya. Kalau bangun itu kalau di desa Mas Arif. Jadi kalau di desa tuh, di desaku kan pasti kakekku kan kiai kan. Jadi harus sholat subuh pasti. Nah, biasanya bundaku tuh selalu ke pasar karena kangen rindu suasana pasar. Cuman untuk beli nasi pecel yang malamnya yang dulu kecilnya beliau udah pernah makan. Bawain untuk aku nih, putraku biar ngerasain makan di sini. Aku makan lah kan.
porsinya juga porsi satu porsi gitu kan. Ya. Makan habis subuh tuh. Nah, jam 9 lapar lagi. Karena itu kalau di akupuntur itu ada namanya jam organnya. Oh. Di jam itu lambung tuh butuh ayo apalagi nih yang bisa ku cerna. Makanya kalau kalian makan pagi itu jam 7 sampai 9 entah kenapa kok merasa lapar. Karena memang jam itu jamnya lambung butuh untuk lagi semangat untuk ini. Oke. Oh. Berarti lebih bagusnya kalau sarapan tuh jam 7-9 sebenarnya. Oke, 7 sampai 5 ke 7 itu jam untuk boker. Nah, pernah ingat nggak kalian waktu SD atau sekolah deh? Pada waktu kan rese kan, pada waktu mau berangkat atau berangkat kerja kayak nanti kok kebelet ya. Apa ya? Nah, itu karena usus besarmu usus jamnya lagi jam kerja. Lagi pengen, ayo keluarin aku gitu-gitu. Oke. Baru tahu aku. Itu gampang itu gampang lihatnya adalah search saja jam horarius namanya. Jam horarius. Buat teman-teman biar gak ini. Apalagi? Dan yang dari apa nih? 5 unsur atau apa? Enggak, yang dimakan sebelum jam 6 tuh kayaknya kosong. Jadi kayak lupa. Perasaan tadi udah makan tapi masih lapar gitu. Itu yang terjadi. Iya udah. Apalagi? Cukup kayaknya nanti takutnya malah pusing ya? Pecah nanti kepalanya sahabat nih. Makanya kalau disambungin sama klinik aku sebenarnya bisa menyambungkan. Bisa. Itu ada ilmunya kalau dibahasakan secara mungkin organ atau apa gitu. Karena Mas Ari pernah pernah ada di 2 bidang tersebut ya. Di ilmu secara mungkin kasarnya seni olah pernafasan tadi, sama sekarang akupuntur ternyata dapetnya di logikanya gitu kan. Misalnya di inline kan ya. Secara ini tambahan lagi ini ya, sampai berapa menit sih? Boleh. Tadi kan ada kepotongan. Dari ini deh, dari emosi itu bisa dimainin atau dipelajarin di akupuntur. Oke. Tak gambarin ya. Ini 5 unsurnya. Ada kayu, api, tanah, logam, air. Oke, agak majuan tangan. Oke, ini ya 5 ya, anggap aja 5. Ini harusnya papan atau apa 5. Ingat ini kayu, api, tanah, logam, air. Tak ganti ininya, tak ganti emosi. Emosinya adalah marah, bersemangat, berpikir, kayu, api, tanah, sedih, murung. Oke. Semisal kamu mau apa? Kamu lagi apa? Lagi ada orang marah. Cara menanganinya gimana gitu. Nah, marah kan di atas. Kalau unsurnya jalurnya adalah begini, adalah menghidupi namanya. Jadi kalau mau makin marah ditambahin unsur ini. Nah, kalau mau makin berkurang itu pakai ini. Jadi kan ini unsurnya adalah melemahkan. Jadi unsurnya adalah bintang melemahkan. Jadi kan ini marah. Cara melemahkan marah itu adalah ini kan sedih. Nah, jadi kalau misalnya ada orang marah, kepengin marah dia berakhir nangis. Loginya masuk nggak? Iya. Karena ini dijelaskan di 5 unsur. Langsung merasa iba nih gitu. Nah, untuk menguatkan marah, kalau pengen misal ngebikin orang itu makin marah. Nah, di sini kan aku jelasin murung. Kalau masih ingat kan? Murung. Ya wes kan murung. Jadi ketika ada yang marah kayak demo, tambah dadi marah. Iya. Nah, kalian belajar ini aja segitiga. Ini menghidupi, menguatkan, ini melemahkan. Ingat-ingat itu ya, nanti aku gambarin begini. Keren kan akupuntur ya? Keren. Ternyata ada loh. Kalau manipulasi hidupnya, emosinya. Kalau memang yang orang awam nih, masih kalau dengar kata akupuntur itu pasti meremehkan. Ilmu apa sih maksudnya enggak? Karena dari segi pekerjaan orang-orang akupuntur juga masih belum terekspos semewah itu kan. Gitu. Kayaknya juga kan ini pengobatan tradisional, padahal di kuliahku tidak setradisional itu. Ya, ternyata efeknya segede ini yang bisa dijelaskan barusan. Malah kadang menurutku ilmu kedokteran tradisional ya itu malah lebih dalam lagi sebenarnya gitu loh. Kalau menurutku ilmunya itu lebih dalam dan lebih luas lagi kalau yang tradisional sih. Nggak tahu kedokteran. Kedokteran bisa juga lagi paru-paru bedah lagi gini sama aja sebenarnya. Iya sih. Tergantung. Nggak, tapi bener
maksudnya benar argumen Anda kalau menurutku. Karena Mas Andi taunya dari sisi kliniknya kan, dan dari sisi kayak misalkan kehidupannya dari akupuntur nih, pengobatan ini kan bisa nyabangnya bukan hanya ke pengobatan aja ternyata, tapi lebih ke psikologinya, lebih ke apa. Tapi buat Sobat Berani yang memang profesinya dokter bisa saja membantah itu. Malah menurutku malah lebih oke lagi kalau misalkan di-compare seorang dokter tapi bisa ini kan ya. Enggak, maksudnya kalau menurut Mas Andi argumennya gitu tadi maksudnya bisa juga dibantah sama teman-teman dokter ya kan? Tapi kalau di-compare enggak, kenapa maaf, enggak apa-apa dong, itu namanya opini. Siap. Kalau misalnya di-compare lebih perfect lagi ya. Bener banget. Misalnya dokter udah ini akupuntur juga, nyanyi fales juga. Nah, makanya sebenarnya aku pengen ngebikin konten. Lanjut. Nah, sebenarnya Fir, aku pengen ngebikin konten ke situ. Cuman ketakutanku adalah ini karena akupuntur tuh ada organisasi dan rawan diserang. Karena ini Arif nih siapa sih? Meskipun aku D3, aku harus punya STR namanya, surat tanda registrasi. Nah itu yang kayaknya, aduh aku malas jadi masalah. Tapi ini nggak masalah ya kita. Itu masalah, karena secara keilmuan aku bukan praktek langsung. Oke. Siap deh kalau gitu. Terima kasih buat Mas Arif atas waktunya dan ilmunya. Sangat bermanfaat. Semoga ini ada yang nonton ya. Kalau ada yang nonton ya, storyku tiap hari Sabtu akan bahas gini-gini. Apa Instagramnya? Arif ya kayaknya orang tahu. Iya kan penonton kita nggak semua lihat Anda meskipun dia masih akan nyari tahu, nggak usah dikasih tahu. Arif Alfiansyah intinya itu ya, penyanyi falas. Handphonenya dari akupuntur udah bisa beli iPhone. Gitu aja. Terima kasih buat Sobat Berani. Silakan di closing Mas Andi. Anakku udah mulai resek. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like dan share. Terus datang juga ke IG-nya Mas Arif, kalian bisa mungkin sharing-sharing juga ya, tapi ya tahu sendirilah, nggak gratis kan. Ya untuk kemurahan hati Mas Arif. Iya. Terima kasih dan sampai jumpa.